Kan ibu bilang mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Biar dicek dulu lah, Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu, Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? Persis Pak Sebanyak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin, Bu ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin, Bu? Boleh, Bu? Nggak boleh. Ini itu hak mereka untuk mendapatkan informasi publik, Bu. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Ibu nggak boleh melanggar undang-undang. Silakan, Pak. Kawan-kawan ikut sama saya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Bu, jangan, Bu. Ibu nggak boleh begitu. Bukan, kan saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik dong. Nggak boleh. Silakan, Pak. Silakan. Bapak silakan masuk. Bapak silakan masuk. Nggak boleh. Ini tim informasi kami dari kementerian. Bapak, settingnya Bapak. Masa? Pak boleh masuk, silakan. Nggak boleh dong begitu. Itu nggak pantas. Silakan, Pak. Nggak boleh. Ini juga nih tim kita nih. Ini tim kita. Ini tim kita semua. Enggak, ini tim saya. Bentar, Ini pengawas humas. dulu, pengawas dulu. Ini pengawas juga bagian pengawas. Pak, silakan, Pak. Aduh. Silakan masuk. Oke, Pak. Sebentar. Silakan boleh, Pak. Naik dulu. Boleh, silakan, Pak. Apa? Terima kasih. Boleh naik. Ntar dulu. Oke, Enggak, boleh, Pak. ntar dulu. Saya nggak mau masuk sebelum mereka masuk juga. Kalian masuk deh. Korbannya. Korban dulu. Mas masuk. Mas tahu usah, mereka bukan kriminal. Kalian kacau malu-maluin. Udah kita tahu itu. Nggak boleh begitu kalian. Masa wajah negara ini kalian hina sih? Tidak begitu, Bapak. Enggak. Udah biarkan aja. Ini hak mereka untuk mendapatkan informasi. Aduh, jangan. Nggak usah, ibu nggak usah begitu. Nggak usah berdebat begitu. Ibu bawa nama Bu Ida tadi, Pak. Alah, Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di republik ini yang besar, telepon sekarang. Jangan begitu dong kalian. Iya, silakan. Udah santai, ayo masuk kawan-kawan, punya hak untuk mendapatkan informasi. Oke, silakan naik, Pak. Ayo, naik. Dek, kamu masuk ya? Silakan naik. Mas, jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. Kalau ini, nih. Mereka boleh masuk ya, boleh masuk. Saya perkenalkan diri saya dulu ya biar enak ya. Itu SOP kita, Bu ya. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mewakili negara terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan. Tapi kita mau kedatangan kita kemari, tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap sudah dipulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan. Karena kita mau semua ke depan itu kapasitas kita sebagai negara membina. Nah sekarang kita tidak mau, ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu kira-kira. Pertama saya mau ngomong dulu begini, Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi. Karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia ini? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya Pak. Saya Hotman Simanjuntak, bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots. Mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak langsung bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak, kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini iya, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi enggak. Iya, saya ngomongnya iya. Jangan ada kata. Saya ngomong sebenarnya. Enggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Enggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, saya nyambung tidak kompeten Ya, tidak kompeten dia. Mereka belum memiliki dalam skill. artian, kalau Bapak mau memperbaiki iklim tenaga kerjaan Indonesia, ini mesti dilihat dari dua sisi. Iya. Pemerintah tidak mengakui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia tumbuh. Kembali pada substansinya, tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya, karena itu terkait dokumentasi.
dikembalikan Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu wakil menteri ya. Menurut saya bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan Betul, itu bisa tantangan gitu. membangun bisnis Bapak. Setuju. Nah, karena perkataan Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, nggak mungkin, enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak. Pak. Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir itu betul semua. Nah hari ini kita butuh kolaborasi Pak. Udah kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang, nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan Pak. Bukan Bapak wakil menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017 berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak. Makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau terlalu kesana malah kebongkar rame. Makanya udah gini aja Pak Simanjuntak, yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah pulangin aja udah ijazah, ngapain sih harus bertahan dengan argumentasi? Tunggu. Ya. Saya juga tidak mengurus itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurus itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak, gini Pak Simanjuntak dalam hal itu tahu sajarin saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan Pak. Maksudnya saya bukan senior perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah emang nggak mendukung? Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti Ini persoalan teknis Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya tahu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Artinya, presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Ya saya, persoalannya kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin. Iya. Bapak minta bahwa supaya juga. Iya. Sebentar, satu-satu saya ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama beradab ya. Jadi saya juga melihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Kau baca data mereka lah kalau gitu. Penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembali. Enggak apa-apa. Ya. Udah saya yang bayar. Saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Ya nggak apa-apa saya bayar. Bayar. Ya. Mereka punya anak istri Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Sebanyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Terlalu apa? Rakus. Saya yang nalangin itu Mude. Ya. Berapa tunggakan mereka Bu? Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di Republik ini. Bapak berasumsi seperti itu sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang, saya perlu cek dulu. Saya akan kembali, saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar, saya bayar sekarang. Saya bayar. biar dicek dulu lah Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu Pak. Bu, saya ini orang miskin.
Bagaimana hinanya jadi orang miskin. Persis Pak Simanjuntak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin, Bu, ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin, Bu. Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar itu. Gila, dada Pratama itu. Alah, udahlah kita bayar lah, Bu. Dada Pratama itu polisi. Udahlah. Kami. Udah kita bayar. Ibu terus taruh baik komen. Udah hak mereka saya yang bayar, kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh dibintanya? Berapa? 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya? 2 juta berarti 4 juta ya. Nggak ada yang jahat ngomongnya. Enggak, nggak